Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Bapak Anies Baswedan lolos dari jerat perangkapnya Miyabi. Ya, kita tahu ya, ramai-ramai kemarin ada rencana Miyabi mau datang ke Jakarta, akan menyelenggarakan gala dinner, di mana pesertanya yang datang ke situ harus membayar sampai 15 juta rupiah. Luar biasa ya. Meskipun mantan ya, pemeran film porno dari Jepang, itu tentu akan menjadi alat, akan menjadi amunisi dari para musuh Anies Baswedan untuk menggerus elektabilitas Anies. Ya kita tahu, bagaimanapun posisi Anies Baswedan masih lekat dengan para ormas-ormas Islam. Meskipun Anies Baswedan menunjukkan politik tengah, meskipun Anies Baswedan menunjukkan kesetaraannya pada berbagai kepentingan umat beragama. Tapi kalau saja ada masalah, maka Anies akan menjadi bulian para musuhnya dan mencap sebagai orang yang radikal. Bahkan tuduhan tempo hari bahwa Jakarta akan disuriahkan dengan kedatangan Miyabi, kalau itu terjadi, maka ini akan menjadi sasaran empuk mereka untuk menuduh. Tuh, lihat, gala dinernya Miyabi digeruduk oleh ormas Islam, dan itu mencirikan para fansnya Anies Baswedan. Itu sudah biasa. Model-model begitu akan terus-menerus mereka gaungkan. Maka syukur alhamdulillah itu tidak jadi diselenggarakan. Dan ya, Anies Baswedan tidak perlu berepot-repot untuk memberikan penjelasan tentang persoalan ini. Ya kita tahu, tidak ada statement dari beliau. Dan ya kita tahu semua dalam hitungan hari ini balap mobil Formula E akan diselenggarakan di Jakarta, mudah-mudahan dilancarkan. Karena ini pun sama, ini menjadi pertaruhannya elektabilitas Anies Baswedan. Karena event ini adalah event yang banyak sekali diserang oleh para buzzer dan pembenci Anies. Mudah-mudahan lancar, kita lihat video persiapannya.
Ya, syukur alhamdulillah sampai saat ini saya kira seluruh persiapannya berjalan baik sekali. Tentu kita berharap ini akan meningkatkan nama Indonesia. Yang senang siapa? Pak Jokowi juga. Begitu ya. Tapi memang kita dapatkan juga video menarik dari Burhanuddin Muhtadi tentang teori pendulum. Kita saksikan videonya ya. Jadi kalau teori pendulum itu berlaku sampai 2024, publik mencari figur yang kontras dengan Pak Jokowi sebagai presiden saat ini, seharusnya Anies Baswedan yang menang dalam survei-survei pra-pemilu. Mengapa Anies Baswedan? Karena di antara tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon pemimpin nasional 2024, Anies yang paling punya karakteristik berbeda dengan Jokowi. Beliau tampil sebagai sosok yang sangat presidensial, berbicara di depan para pemimpin dunia. Jadi meskipun level beliau baru gubernur, tapi seringkali tampil di konferensi internasional, seolah-olah ingin mengesankan bahwa Anies ini berbeda dengan Pak Jokowi yang punya keterbatasan kosakata dalam bahasa Inggris. Dari sisi diskursus, dari sisi wacana, dari sisi narasi. Dari menit pertama ketika Anies dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies memberikan semacam diferensiasi juga yang berbeda dengan Pak Jokowi. Apa itu? Anies menyebut kata pribumi dalam pidatonya itu, yang kira-kira dia ingin memberikan sinyal yang membedakan dengan presiden saat ini yang diasosiasikan, berkesankan kurang begitu friendly terhadap pribumi, tanda kutipnya, dan dianggap seolah-olah mementingkan kepentingan asing terutama. Ya, saya kira itu senada dengan apa yang saya sampaikan di banyak video-video sebelumnya. Kalau saya lebih suka menggunakan konsep tesis antitesis. Nah, biasanya setelah tesis itu adalah antitesis. Tesisnya hari ini adalah Pak Jokowi, orang dengan penampilan merakyat, orang dengan pencitraan yang luar biasa, tapi tidak menunjukkan kepiawaiannya dalam bernarasi. Ada keterbatasan baik dalam bahasa Indonesia apalagi dalam bahasa Inggris. Itu antitesisnya kan yang sebaliknya. Kalau Burhanuddin bilang itu teori pendulum, dari kanan itu akan ke kiri, maka antitesis pun begitu. Muncullah seorang sosok Anies Baswedan yang sebaliknya dari Pak Joko Widodo. Orang ini narasinya luar biasa, kosakatanya mampu menunjukkan kepiawaian dia dalam memahami persoalan, dan dia menunjukkan karya nyata. Dia memberikan hasil karya, dan bahkan itu mendapatkan apresiasi luar biasa bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari dunia internasional. Mudah-mudahan sepak terjang Pak Anies Baswedan ini mampu menyadarkan rakyat semua, baik yang kemarin mendukung Joko Widodo, apalagi yang mendukung Prabowo Sandi kemarin, untuk lebih jernih melihat persoalan hari ini dan siapa sosok yang paling mungkin menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu berat ini. Ya, mudah-mudahan Anies Baswedan diberkahi Allah, dilancarkan jalannya, dibukakan mata para ketua umum partai politik untuk mengarahkan pilihannya kepada Anies Baswedan menjadi capres sampai nanti terpilih menjadi presiden di 2024. Insya Allah.